Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat ini di negara awan selatan, di dalam istana kerajaan, murid saya ini benar-benar membuat saya takut. Southern Cloud King duduk bersila di dataran rumput hitam. Di belakangnya, ada jurang yang tertutup kabut dingin putih. Saat kabut putih dingin naik, itu membuat penampilan wajah Raja Awan Selatan semakin kabur. Matanya semakin tak terduga, mencapai puncak kekosongan di alam primal chaos, landasan yang begitu dalam, pemahaman yang begitu besar. Mengingat kekuatannya, Raja Awan Selatan, agar dia tidak menggunakan misteri mendalam di tingkat Dewa Kosmos, dan hanya misteri di alam kekacauan primal untuk mencapai puncak kehampaan. Bahkan jika Awan Selatan King memiliki teknik kultivasi yang sesuai, dia tidak yakin melakukannya. Dia pasti Dewa Kosmos di kehidupan sebelumnya. Saya ingin tahu siapa yang menciptakan teknik kultivasi ini yang memungkinkan seseorang mencapai puncak kekosongan di alam primal chaos. Apakah itu keberadaan yang tak tertandingi di dunia asal dari kehidupan sebelumnya? Raja Awan Selatan merenungkan, mengingat kekuatan dan bakatnya, mengapa dia tidak memilih untuk menerima kipas leluhur sebagai guru dan sebaliknya, memilih saya. Mengingat seberapa besar asal-usul dan kekuatan yang dimiliki muridnya, Raja Awan Selatan harus berpikir dua kali, tidak mungkin dia mengancamku. Southern Cloud King secara alami percaya diri pada dirinya sendiri. Dengan fondasinya, bahkan keberadaan yang tak tertandingi tidak dapat mengancamnya. Dia, tentu saja, memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi muridnya ini. Lalu kenapa dia menjadikanku sebagai gurunya? Apakah itu untuk harta karun? Atau kebebasan? Atau, dia tidak mau terlibat dalam pertempuran antara negara-negara kuno? Raja Awan Selatan dipertimbangkan, 6 negara besar kuno itu kuat, namun pertempuran yang terjadi di antara mereka juga berbahaya. Jika Sue Ying menjadi anggota inti dari klan penggemar, mustahil baginya untuk tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi status tamu kehormatan berbeda. Meskipun tamu terhormat memiliki kekuatan dan manfaat yang lebih sedikit, mereka dapat memilih untuk tidak menerima misi. Haha, tidak peduli apa, karena dia memilih untuk menganggapku sebagai gurunya, dia akan menjadi muridku dalam kehidupan ini. Raja Awan Selatan terkekeh, dengan pembantu yang baik, akan lebih mudah bagiku untuk mengelola agama suci Awan Selatan mulai sekarang. 10 agama besar, selain 8 yang dimiliki oleh 6 negara kuno yang besar, Sekte Pedang Langit, yang tersisa sering menggertak agama suci Awan Selatan dan bahkan berani menyerang ke 4 negara iblis hitam. Tidak ada pilihan, Raja Awan Selatan tidak takut pada orang lain. Tetapi organisasi besar itu juga tidak takut pada Raja Awan Selatan, Sue Ying. Raja Awan Selatan mengambil inisiatif untuk memanggil Sue Ying. Avatar Sue Ying yang lain ditempatkan di sini di ibu kota Awan Selatan. Secepatnya, Sue Ying yang berjubah emas melengkung dalam bentuk aliran cahaya dan turun ke tanah kultivasi gurunya. Raja Awan Selatan tersenyum pada pemuda berjubah emas ini saat dia datang dari jauh. Saat ini, tatapannya terhadap murid ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Sue Ying, kamu telah menyembunyikan dirimu cukup dalam. Raja Awan Selatan tertawa. Guru tahu tentang itu? Sue Ying kembali tertawa. Sekelompok teman baik dari Summerwind Ancient Nation telah memberitahuku. Haha, puncak dari kekosongan, selain Myriad Realms Ancient Nation dan Summerwind Ancient Nation, sebenarnya ada teknik kultivasi lain yang memungkinkan seorang kultivator untuk memahami puncak kekosongan di alam primal chaos. Southern Cloud King memandang Sue Ying. Benar, siapa yang menciptakannya? Apakah itu guru Anda di kehidupan sebelumnya, atau seorang ahli dari dunia asal di kehidupanmu sebelumnya? Itu adalah Dewa Kosmos dari agama kehidupanku sebelumnya. Sue Ying memilih untuk sementara menyembunyikan rahasianya. Sepertinya agama kehidupanmu sebelumnya cukup kuat. Raja Awan Selatan mengangguk. Dia tidak berani berpikir bahwa itu telah diciptakan oleh seorang kultivator primal chaos, karena dua teknik kultivasi yang memungkinkan para pembudidaya dari alam kekacauan primal untuk memahami puncak kekosongan telah diciptakan oleh keberadaan yang tak tertandingi. Seorang pembudidaya primal chaos menciptakannya. Itu hanya lelucon. Jika ini diketahui publik, itu akan menakuti semua ahli. Bagaimanapun, kemampuan pemahaman abnormal seperti itu, meskipun menggunakan armor skala Jenderal Mogu sebagai referensi dan telah mengalami dua dunia asal, masih menakutkan. Oh benar, kapan kamu berencana untuk menerobos ke alam Dewa Kosmos? Southern Cloud King dengan santai bertanya, karena beberapa pembudidaya telah menebak bahwa Anda bereinkarnasi ke dunia ini, Anda tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan Anda. Dalam periode yang akan datang, Sue Ying menjawab, ruang kosong, alam meraj dan ilusi. Raja Awan Selatan terus bertanya, Dao dari Meraj. Sue Ying tertawa. Hah, Raja Awan Selatan menghela nafas lega. Dia terkekeh.
Aku masih berpikir kamu berencana untuk menerobos ke alam dewa kosmos di alam void dan mirage dan ilusi. Tidak terburu-buru, saya masih berencana untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan pemahaman, Sue Ying dengan rendah hati menjawab. Karena semua orang berpikir bahwa dia adalah dewa kosmos yang bereinkarnasi ke dunia ini, dia akan menipu semua orang untuk sementara waktu, karena dia akan menerobos ke alam dewa kosmos. Karena kamu tidak mengambil Ancestor Fan sebagai gurumu, dan memilih untuk mengambil aku sebagai gantinya, semua kitab suci yang dimiliki oleh Southern Cloud Secret Religion dapat kamu akses sesukamu. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, katakan saja, saya memiliki banyak kristal kosmos, tetapi tentu saja, saya tidak mampu membeli yang benar-benar berharga, seperti harta rahasia kelas atas dan banyak teknik penanaman rahasia tidak dapat dibeli. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan semua yang bisa diselesaikan menggunakan kristal kosmos. Lagi pula, pertumbuhanmu terkait erat dengan perluasan milikku. Agama suci awan selatan, itu akan menghasilkan lebih banyak kristal kosmos untuk agama saya. Raja Awan Selatan tertawa, dia tidak lagi memperlakukan muridnya ini sebagai junior muda, sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai eksistensi yang kuat di dekat levelnya sendiri. Guru, harap yakinlah, murid ini pasti tidak akan sopan ketika saatnya tiba aku membutuhkan bantuanmu. Sue Ying tertawa, meskipun dia mungkin mengatakannya, dia hanya akan meminta bantuan ketika dia benar-benar membutuhkannya. Raja Awan Selatan mengangguk dengan lembut, dia merasa ada beban yang terlepas dari pundaknya, itu tak terelakkan. Agama suci awan selatan selalu dipegang olehnya sendiri, pembantunya yang lain terlalu lemah. Ibu kota awan selatan, kediaman salju terbang, avatar Sue Ying yang lain untuk sementara tinggal di sini, di dalam ruang meditasi di Flying Snow Residence, bau dupa menyelimuti seluruh ruangan, mengosongkan hati dan jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Kurang dari teknik teleportasi alam penghancur besar lebih besar dari saat Sue Ying duduk di atas sajadah, konten besar dari kitab suci teknik teleportasi alam penghancuran besar diputar ulang di benaknya, tentu saja, dia belum bisa mengolahnya. Teknik rahasia kurang dari Great Destruction Realm Teleportation Technique lebih besar dari ini memiliki tuntutan yang keras, alasan mengapa dia memilih untuk menelitinya adalah untuk memahami apakah avatarnya dapat merasakan satu sama lain meskipun berada di dua dunia asal yang berbeda. Memang, Sue Ying sedikit mengernyit, meskipun jiwa itu misterius, dua dunia asal memiliki hukum tertinggi yang berbeda, jika dua avatar berada di dua dunia asal yang berjauhan, akan sulit untuk merasakan satu sama lain. Menurut narasi dari teknik teleportasi alam penghancuran besar, avatar yang menuju ke dunia asal yang jauh akan ditekan oleh hukum tertinggi dari dunia itu karena dia adalah orang luar, kekuatannya terbatas pada Primal Chaos Realm. Menurut pengalaman yang dimiliki Raja Awan Selatan saat menggunakan teknik teleportasi alam penghancur besar, ada kekuatan berbeda dalam avatar yang dia kirim ke dunia asal lainnya, dan avatar yang lebih lemah akan memiliki jiwa yang lebih lemah, membuatnya lebih sulit untuk merasakan yang sebenarnya. Tubuh yang terletak di Realm Heart Gridland, avatarnya hampir tidak bisa melihat tubuh yang sebenarnya setelah menggunakan semua kekuatan mereka, dan baru kemudian mereka hampir tidak bisa mengirimkan ingatan mereka. Tentu saja, avatar yang kuat dapat dengan mudah merasakan tubuh asli yang terletak di Realm Heart Gridland, hanya dengan sedikit berkonsentrasi, mereka dapat dengan mudah bertukar ingatan mereka. Guru adalah dewa kosmos tingkat kedua, saya hanya di tingkat pertama setelah menerobos. Aku ingin tahu apakah mungkin kedua avatarku bisa merasakan satu sama lain. Sue Ying, itu masih mungkin? Sue Ying paling takut akan ini, mengapa dia memilih untuk meninggalkan avatar di Realm Heart Gridland? Semua demi memperoleh lebih banyak sumber daya sehingga dia bisa berjalan lebih jauh di jalur kultivasi. Jika dia tidak bisa bertukar ingatan, maka ada semacam bahaya. Kedua avatar secara bertahap akan membentuk tekad dan pemikiran yang berbeda. Itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat karena alam hati kultivasi Sue Ying dapat membuatnya mencapai keseimbangan setelah bertukar ingatan, tetapi jika butuh waktu lama sebelum mereka bertukar ingatan, seperti 1 triliun tahun atau lebih, itu akan menciptakan masalah yang drastis. Yang akan membawa perpecahan di antara kesadarannya. Seharusnya baik-baik saja. Setelah saya bereinkarnasi kembali ke kampung halaman saya, jika saya tidak dapat merasakan avatar saya dan bertukar ingatan, pertama-tama saya akan meningkatkan kekuatan jiwa avatar ini di Realm Heart Gridland dengan menyerap Essence of Chaotic Origin dalam jumlah besar. Kalau tidak, saya akan membiarkannya tidur, pikir Sue Ying. Mereka yang bisa memanfaatkan teknik teleportasi alam penghancuran besar biasanya sangat kuat. Dalam keadaan normal, mereka setidaknya dewa kosmos tingkat kedua, karena hanya setelah mencapai level ini dimungkinkan untuk menggunakan teknik teleportasi alam penghancur besar.
Sue Ying mengandalkan energi dari Realm Heart Order untuk kembali ke kampung halamannya, The Realm Heart Order misterius. Meskipun teknik teleportasi alam penghancuran besar dapat mengirim avatar ke dunia asal yang berbeda, avatar itu akan ditolak oleh dunia asal, mencegahnya bereinkarnasi. Hanya setelah bereinkarnasi ke dunia itu, orang luar dapat memperoleh izin untuk tinggal dan tumbuh kuat oleh hukum tertinggi. Jika tidak, avatar itu akan terbatas pada alam primal chaos. Itu akan membatasi seberapa banyak yang bisa dijelajahi oleh kultivator di dunia asal dan apa yang bisa dia pelajari di sana. Hanya dengan bereinkarnasi, pembudidaya dapat tumbuh tanpa batas. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan manfaat sejati dari dunia asal. Sue Ying menutup matanya. Dia mulai bermeditasi. Ibu kota angin musim panas, gunung ajaib klan penggemar. Sue Ying adalah tamunya, dan Sky Rending Grid Paragon adalah tuan rumahnya. Sky Rending Grid Paragon berdiri. Haha, adik terbang salju, Anda harus meluangkan waktu untuk berkultivasi dengan benar di bawah pohon Dewa Hati yang terbakar ini dan rasakan sendiri betapa uniknya pohon Dewa Hati yang membakar itu. Terima kasih banyak, Paragon hebat, kata Sue Ying. Haha, itu masalah kecil. Sky Rending Grid Paragon tertawa sebelum pergi. Para pelayan wanita pergi bersamanya. Paragon besar yang menghancurkan langit kembali ke istananya sendiri dan duduk di singgasananya. Dia melihat ke bawah. Paragon hebat, Raja Andromeda dengan hormat berkata, saya sudah mengatur agar Raja Sauron kembali ke kampung halamannya. Haruskah saya mengatur untuk mengirim salju terbang tamu terhormat kembali ke negara awan selatan juga? Dia saat ini berkultivasi di bawah pohon Dewa Pembakaran Hati, dan kemungkinan akan berkultivasi selama hampir 1 tahun. Sky Rending Grid Paragon tertawa misterius. Menurutnya, begitu Sue Ying mengalami betapa uniknya pohon Dewa Pembakaran Hati, dia pasti akan berkultivasi selama 1 tahun penuh. Siapa tahu, Sue Ying bahkan mungkin sengaja menunda lebih banyak waktu, tetapi saat itu, dia pasti akan muncul dan mengirim pihak lain pergi. Pohon Dewa Hati yang terbakar, Raja Andromeda terkejut. Ini, biarkan dia menggunakannya, ini, asal-usulnya luar biasa. Saat itu, guru saya secara pribadi mengambil inisiatif untuk mengambil dia sebagai muridnya, namun pihak lain menolak. Awalnya, saya pikir dia terlalu hijau. Tetapi sekarang sepertinya dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, karena dia memiliki teknik kultivasi yang mengarah ke puncak kekosongan di alam primal chaos, dia seharusnya memiliki beberapa teknik penanaman rahasia yang kuat. Saya kira dia harus memiliki status yang relatif tinggi dalam kehidupan sebelumnya, dan dia akan mempelajari beberapa teknik kultivasi yang dapat diajarkan kepada orang luar. Sky Rending Grid Paragon terkekeh, setelah mengalami keunikan berkultivasi di bawah pohon Dewa Pembakaran Hati, dan fakta bahwa dia berfokus pada silsilah Mirage and Illusory Realm, kurasa dia akan ingin berkultivasi untuk waktu yang lama di sini. Tapi sebagai tamu terhormat, dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi di bawah pohon Dewa Pembakaran Hati. Bahkan jika dia memiliki poin kontribusi, satu-satunya cara adalah mengeluarkan sesuatu yang cukup menggerakkan hati klan penggemar saya. Bahkan jika kita tidak mendapatkan apa-apa, itu hanya mendekati 1 tahun kultivasi. Raja Andromeda tercerahkan. Namun, Paragon besar yang menghancurkan langit sangat yakin bahwa Sue Ying akan haus akan pohon Dewa Pembakaran Hati kali ini. Saya berencana memasuki istana Dewa Alam Asal. Pergi bersiaplah dengan baik dan biarkan kakak murid Penatua Lutian merasakan ketulusan saya, kata Paragon besar yang menghancurkan langit. Ya, Raja Andromeda dengan hormat mengangguk. Pohon Dewa Hati Pembakaran yang pendek tapi tebal tampak seperti dipahat dari batu giok ungu. Mahkota pohonnya yang besar menutupi area yang luas di bawah ketiganya. Seorang pemuda berjubah putih duduk di sana. Sue Ying secara alami tahu apa yang dipikirkan oleh Paragon besar yang menghancurkan langit. Pohon Dewa Pembakaran Hati adalah item dewa yang sangat bermanfaat bahkan bagi penggemar leluhur ketika dia berkultivasi di masa lalu. Pohon ini digunakan satu demi satu oleh 6 paragon hebat di klan penggemar selama acara-acara reguler. Alasan mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya kemungkinan karena gurunya, Southern Cloud King, belum pernah mendengarnya. Tentu saja, itu mungkin karena gurunya tidak pernah berkultivasi dalam dao yang berspesialisasi dalam jiwa. Oleh karena itu, klan penggemar memilih untuk tidak menganggap pohon Dewa Pembakaran Hati sebagai bujukan. Karena pihak lain memilih untuk membiarkannya berkultivasi di bawah pohon Dewa Pembakaran Hati selama hampir 1 tahun, pihak lain kemungkinan besar akan percaya pada pohon itu. Aku ingin melihat betapa misteriusnya pohon Dewa Pembakaran Hati. Sue Ying menenangkan dirinya sebelum memulai kultivasinya. Saat dia menyerap aura yang berasal dari pohon Dewa Pembakaran Hati untuk memelihara jiwanya,
dia juga akan merenungkan alam miraj dan ilusi, demikian juga untuk avatar berjubah emasnya yang terletak di ibu kota awan selatan. Meskipun dia ingin menjadi dewa kosmos, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya tahun ini, waktu yang singkat seperti itu cepat berlalu bagi para pembudidaya yang kuat. Dia harus menangkap peluang dan memaksimalkan waktu dan pengalamannya di sini. Nyaman, jiwanya terasa sangat santai, dia bahkan bisa merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu, meskipun lambat, jika bertahan selama hampir 1 tahun, peningkatan total akan mengejutkan. Secara bertahap, saat Sue Ying menjadi semakin dalam dalam kultivasinya, segala macam misteri mendalam di alam miraj dan ilusi mulai mengambang di hatinya, dia juga dengan hati-hati merenungkan mereka. Setelah berkultivasi beberapa kali, Sue Ying merasakan betapa uniknya itu, di bawah fokus totalnya dan kondisi di mana jiwanya dipelihara dari aura dari pohon dewa pembakaran hati, dia mulai merasakan jiwanya terbakar, semakin dia mencoba menyimpulkan, semakin intens luka bakar jiwanya, dan saat jiwanya terbakar berlebihan, Sue Ying merasa jiwanya menjadi kosong, menyebabkan banyak realisasi dan inspirasi di alam miraj dan ilusi muncul. Promosi semangatku, Sue Ying merasa bahwa pada saat ini, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, tampaknya dia tahu banyak hal tentang rohnya, karena jiwanya telah melampaui batas biasa dan sudah mencapai kesempurnaan. Pemahaman Sue Ying tentang roh menjadi lebih dalam, sejalan dengan itu, Miraj and Illusory Realm, juga secara fundamental menargetkan jiwa dan roh, oleh karena itu, saat pemahamannya tentang roh tumbuh lebih dalam, dia secara alami akan lebih memahami di alam miraj dan ilusi. Ini benar-benar misterius, TDK terduga. Sue Ying merasa terkejut, perasaan ini terasa memabukkan. Awalnya, Sue Ying mengira alam hatinya yang mencapai level ketiga, My Heart as the World, adalah level tertinggi. Itu memang level tertinggi dalam kultivasi reguler bahkan di Realm Heart Gridland. Tetapi dengan dukungan dari pohon dewa pembakaran hati, alam hatinya tampaknya mencapai tingkat yang sepenuhnya lebih tinggi. Rasanya transendental, Sue Ying tidak merasakan suka atau duka, itu seperti melihat ke bawah pada roh dari sudut pandang dimensi yang lebih tinggi, membedahnya menjadi beberapa bagian dan menyimpulkan Dao of Miraj dan Illusory Realm. Secara alami, bentuk kultivasi ini membutuhkan akumulasi dan pengalaman masa lalu dalam Dao, selain itu hanya paling membantu dalam aspek jiwa. Meskipun mempertahankan kondisi spiritual ini mungkin bermanfaat untuk mengolah unsur-unsur lain, itu tidak akan berguna seperti membantu kultivator dalam memahami aspek jiwa. Tampaknya pemahaman saya tentang Miraj dan Illusory Realm masih dipenuhi dengan kekurangan. Sue Ying menggenggam bel hati iblis sebelumnya dan telah mencapai alam tingkat ke-10 di alam ilusi. Dia sudah tahu kemana harus melanjutkan, tapi menerobos masih terasa sulit baginya. Namun demikian, pada saat ini, banyak percikan inspirasi mengalir masuk, memungkinkan dia untuk menyadari di mana dia bisa memperbaiki diri. Saudara murid junior saya ini benar-benar luar biasa, hebat. Monarch Greedy Peng dan Monarch Chun Yu berjalan berdampingan. Setelah beberapa teleportasi, mereka muncul di luar Flying Snow Residence. Salah satu penjaga kediaman datang. Saat dia melihat siapa yang datang, dia segera membungkuk dengan hormat dan keheranan yang luar biasa. Salam, Raja, jarang ada tamu yang berkunjung ke Flying Snow Residence ini. Monarch Greedy Peng dan yang lainnya telah datang sebelumnya. Jadi pelindung ini secara alami mengenali mereka. Selanjutnya, mereka diberi makan dengan informasi mengenai beberapa ahli dan tahu banyak dari mereka. Di mana saudara murid juniorku? Raja Greedy Peng bertanya. Kakek raja telah memasuki kultivasi tertutup. Dia memberi perintah bahwa dia tidak akan bertemu siapapun jika tidak ada hal penting. Pelindung itu dengan hormat menjawab, apakah ada masalah yang kedua raja harus saya sampaikan? Menurut pelindung, meskipun Flying Snow King, Sue Ying, memiliki status tinggi, dua yang berkunjung adalah dewa kosmos, bahkan jika Sue Ying memasuki kultivasi tertutup, dia harus keluar dan menemui mereka. Kita seharusnya tidak mengganggunya, Monarch Greedy Peng segera meraung. Ya, pelindung ini dikejutkan olehnya, ayo pergi. Monarch Greedy Peng melihat ke arah Monarch Chun Yu ke samping, sepertinya ketika saudara murid junior keluar, dia bukan lagi seorang kakek raja tetapi sebaliknya, seorang raja. Raja Chun Yu tersenyum dan mengangguk secara alami, mereka mengisolasi apa yang mereka katakan dari telinga mengintip lainnya, Gunung Ajaib Klan Fan, di bawah ungu pendek dan tebal, pohon dewa pembakaran hati. Pemuda berjubah putih itu tetap duduk bersila di sana, dalam sekejap mata, sudah 9 bulan sejak dia berkultivasi di sini, nutrisi jiwanya telah mencapai batasnya, bertahan selama hampir 7 bulan secara total, memperkuat jiwanya sekitar 20%, untuk mencapai standar promosi dalam kekuatan jiwa ini, dia kemungkinan harus menghabiskan beberapa miliar kristal kosmos.
Hua, sesekali terdengar hembusan angin dan gugurnya daun-daun ungu. Tiba-tiba, Hong, pemuda berjubah putih itu tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, orang bisa samar-samar melihat transformasi dari banyak sekali keberadaan dan munculnya banyak makhluk. Itu seperti perkembangan kosmos. Dengan sekejap, semuanya kembali normal. Awalnya, saya ingin menerobos menggunakan Dao of Void, namun berkultivasi di bawah Burning Heart God Tree adalah kesempatan langka. Itulah mengapa saya sementara memilih untuk memusatkan perhatian saya pada budidaya alam meraj dan ilusi. Siapa yang mengira bahwa saya benar-benar menerobos di alam meraj dan ilusi sebagai gantinya? Sue Ying merasa terkejut sekaligus gembira di dalam hatinya. Tentu saja, meskipun dia akhirnya mengambil langkah itu di alam meraj dan ilusi, dan pemahamannya tentang hukum telah mencapai tahap itu, dia belum menerobos. Energi dunia yang dibutuhkan untuk menerobos ke dewa kosmos terlalu tinggi, dan itu akan menghasilkan gangguan yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak pantas baginya untuk melakukannya di bawah pohon dewa pembakaran hati. Hua, Sue Ying berdiri dan menuju keluar. Salju terbang tamu terhormat atas, apakah Anda berencana untuk pergi sekarang? Tidak jauh dari pohon dewa hati yang terbakar, beberapa pelayan berdiri dan bertanya dengan hormat. Apakah Skyrending Grid Paragon tidak memerintahkan untuk membiarkan Sue Ying tinggal selama setahun? Itu baru 9 bulan. Aku akan kembali ke tempatku dulu. Sue Ying tersenyum. Menjadi tamu kehormatan atas, dia memiliki tempat tinggal gua sendiri di Gunung Ajaib Klan Fan. Dia memutuskan untuk kembali dan menerobos terlebih dahulu. Karena itu, Sue Ying segera terbang melintasi langit. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.